Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mardiatur Rahmi, mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang variasi bahasa, yang merupakan materi dari mata kuliah dialektologi. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ria Febrina SSM Hum dan Profesor Dr. Nadra MS. Apa itu variasi bahasa? Variasi bahasa menurut Nadra dan Reniwati adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu bahasa. Menurut Suparno, variasi bahasa adalah keberagaman bentuk pada suatu bahasa berdasarkan faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang dimaksudkan oleh Suparno adalah sebagai berikut. Pertama, variasi waktu. Variasi bahasa yang disebabkan oleh waktu atau kurun waktu bahasa tersebut. Yang kedua, variasi geografis. Variasi geografis adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh letak geografis suatu daerah. Yang ketiga, variasi fungsional, yaitu variasi bahasa yang disebabkan oleh fungsi pemakai bahasa. Yang keempat, variasi gaya atau style, yaitu variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan gaya. Yang kelima, variasi individual, yaitu variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan perseorangan. Perbedaan atau variasi bahasa mencakup keseluruhan aspek bahasa, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Dalam bidang fonologi, perbedaan atau variasi bahasa merupakan perbedaan pelafalan atau perbedaan fonem. Contoh perbedaan atau variasi bahasa di bidang fonologis adalah pada kata cepat. Dalam bahasa Minang, ada masyarakat yang menyebutnya dengan kata cope, ada juga masyarakat yang menyebutnya dengan kata capek. Kemudian pada bidang morfologi, perbedaan atau variasi bahasa di bidang morfologi biasanya merupakan perbedaan pronomina, kata petunjuk, dan afiks. Contohnya pada kata kesana, kasih tua, kasih nana. Yang ketiga, di bidang leksikon. Perbedaan di bidang leksikon adalah perbedaan kata atau variasi kata yang terdapat pada masyarakat. Contoh variasi bahasa di bidang leksikologi adalah pada kata pepaya. Ada masyarakat yang menyebutnya dengan batia, botia, kates, kaliki, sampelo, dan masih banyak lainnya. Yang keempat adalah variasi di bidang sintaksis. Biasanya variasi di bidang sintaksis ini merupakan variasi dalam struktur kalimat. Yang kelima adalah variasi semantik, yaitu variasi makna yang berkembang dalam masyarakat. Namun, bidang semantik dan bidang sintaksis adalah variasi bahasa yang sedikit sekali atau jarang sekali untuk ditemui. Nur Said dan Maksan menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi variasi bahasa. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam bahasa itu sendiri, seperti contohnya morfologi, fonologi, leksikon tadi. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar bahasa seperti tingkat sosial dan sebagainya. Selanjutnya, istilah-istilah dalam dialektologi. Ada beberapa istilah yang terdapat dalam dialektologi: dialek, isolek, idiolek, aksen atau logat, dan masih banyak istilah-istilah lainnya. Yang pertama adalah dialek. Nah, apa itu dialek? Dialek adalah suatu sistem kebahasaan yang dipakai oleh suatu masyarakat. Dalam kamus linguistik, dialek adalah variasi bahasa yang berbeda menurut pemakai. Variasi bahasa suatu kelompok masyarakat di suatu tempat tertentu disebut dengan dialek regional. Variasi bahasa pada suatu golongan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat disebut dengan dialek sosial. Atau variasi bahasa kelompok bahasawan pada waktu tertentu disebut dengan dialek temporal. Chambers dan Troutgill menyatakan bahwa istilah dialek merujuk kepada variasi atau perbedaan suatu bahasa, baik secara leksikal, gramatikal, maupun secara fonologis. Dialek merupakan bagian dari suatu bahasa, seperti yang kita kenal dialek Payakumbuh, dialek Agam, dan lain sebagainya. Isolek. Istilah isolek
Awalnya diambil oleh Adler dari Hudson untuk mengacu pada suatu bentuk bahasa tanpa memperhatikan statusnya apakah ia sebuah bahasa atau sebuah dialek. Dengan demikian, istilah isolek menjadi istilah netral yang merujuk kepada suatu bentuk bahasa. Contohnya, isolek Medan. Menyebut isolek Medan berarti kita tidak memperhatikan apakah ia berstatus sebagai dialek Medan atau berstatus sebagai bahasa Medan. Yang ketiga ada idiolek. Apa itu idiolek? Idiolek adalah ciri khas berbahasa seseorang. Contohnya ada orang-orang yang kalau berbicara selalu menggunakan kata dan sebagainya. Yang keempat ada yang disebut dengan aksen. Dalam kamus linguistik ada 3 makna yang merujuk pada aksen. Yang pertama, tekanan. Yang kedua, nada diakritis. Yang ketiga, varian yang berbeda daripada variasi standar, terutama dalam pengucapan. Istilah aksen digunakan untuk merujuk pada cara penutur mengucapkan bunyi bahasa. Dengan demikian, aksen merupakan variasi bahasa secara fonetis atau secara fonologis. Aksen juga dikenal dengan logat, contohnya logat Batak, logat Minang, dan sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.